Halo, 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 hadirat. Nah, Om Wael lagi ada di Pelabuhan Muara Angke di Jakarta Utara. Di sini tempat ikan-ikan dikumpulkan, hasil tangkapan mereka dari mana-mana. Banyak kapal-kapal ikan bersandar. Nah, untuk itu Om Wael mau tanya kepada mereka nanti bagaimana hasil tangkapan ikannya. Apakah sekarang lebih baik ataukah sebaliknya? Ya, jangan kemana-mana. Ikut Om Wael ya, mau ketemu mereka nih, tanya. Om Wael ketemu dengan bapak-bapak yang kapal penangkap ikannya ini mau berangkat apa? Ya. Sudah datang, Pak? Rencananya mau berangkat. Oh, berangkat ya? Iya. Oh. Biasanya kan berangkat sore. Sekarang bagaimana? Dapat tangkapannya lebih bagus apa lebih buruk? Biasanya sih kalau hari-hari biasa emang bagus. Oh, hari-hari biasa bagus ya? Iya, sekarang ini kebetulan sepi ini. Oh. Tadi aja cuma lelang berapa? 500.000. Oh, dapat ya? 500.000 rupiah. Iya. Bapak kenal sama Bu Susi Pujastuti? Oh, itu Ibu Menteri itu. Oh, Menteri ya? Iya. Menteri Perikanan dan Kelautan. Kelautan Perikanan. Nah, iya. Selama pemerintahan Bu Susi sebagai menteri, dapatnya tangkapan ikan bagaimana? Lebih bagus atau lebih buruk? Iya. Jadi kalau kita nelayan mah ya sebetulnya itu Pak, pengaruhnya kan cuaca itu Pak. Oh, lebih ke cuaca iya, ya? Jadi kalau masalah ke pemerintahnya, ke Ibu Menterinya sih kayaknya menurut saya nggak pengaruh. Oh. Cuman ya paling yang larangannya itu kita kadang-kadang suka bingung juga. Oh, larangan apa? Larangan kan harus mata jaring harus sekian inci. Oh iya. Terus supaya... katanya jaring ini dilarang, harus pakai jaring yang itu. Iya, cantrang kan Iya. dilarang ya Iya, kan? iya. Tapi kan namanya nelayan Pak, kita kehidupannya kan hasilnya sementara jaring ini nggak berfungsi, kita pakai alat tangkap itu supaya kan demi nafkah anak istri itu Pak. Oh. Tapi Ya, ya. Tapi kan bagus untuk supaya tidak merusak lingkungan, Iya, supaya sebetulnya ke memang depan betul lebih juga baik, sih kan? sebelum. Nah, Iya. selama ada di Bu Susi kan punya kebijakan untuk menenggelamkan bahkan kapal-kapal asing atau kapal Iya. ex Nah, asing kalau ya. saya setuju itu, gimana? saya setuju Bu. Kalau kapal asing itu masuk ke daerah kita, basmi aja. Nanti gimana nelayan kita yang di sini, enak aja orang luar masuk sini. Saya paling setuju kalau itu kalau kapal setuju, ya? luar. Tapi tolong untuk nelayan Indonesia minta bimbingan, minta binaan lah. Kalau yang salah jangan langsung dia itu kasih binaan lah. Bu, gimana ini kan nelayan kita orang Indonesia. Iya, jangan langsung Ini tolong ke Ibu dihukum. Menteri. Kan dulu pernah ada yang pernah disidangkan itu Pak, nelayan itu malah ditahan 4 bulan. Iya, karena Masalah apa? emang kesalahan dari nelayan. Waktu surat izin penangkapan ikannya itu mati, CP-nya itu mati. Nah, pas begitu kena sama Dinas Perikanan Kelautan di Muara langsung tarik, ditahan Pak di Muara Baru. Itu pernah sampai di sidang masuk penjara 4 bulan itu. Sertifikat juga. Ini semua lengkap toh? Ya, Masalah toh? lengkap sudah ada semua. Ini dokumen selalu siap. Ya, Barangkali ada lengkap. pemeriksaannya. Ini dokumennya nih, kalau ada pemeriksaan apa-apa beres. Iya, Ya kan, iya. pokoknya Iya. taat sama aturan pemerintah ya. Iya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Jerman. Ya, siap Ya, Pak. mantap ya. Makasih banyak semua teman-teman sekalian, sukses pelaut ya. Ya, siap. Mudah-mudahan Makasih. rezekinya lancar Amin, nanti. amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, apa kabar Pak? Ini ikan apa nih Pak? Kakap Wah, putih. ini dia, ini baru ikan kakap putih ya. Iya. Ini berapa berat nih Pak? Kira-kira 12 kilo. 12 kilo, sekilo berapa dijual? 75. Kilo, 75. 7? 75. Jadi kalau Om Wael harga spesial ya. Wah, Senjata asang yang bagus. oh ini ya cirinya yang bagus gimana? Kalau beli ikan yang bagus gimana? Oh Asang insangnya merah, ya, iya. masih merah. Dari mata Terus? putih bening. Oh, masih bening. Ah ini Ya, caranya ya, nih, fresh. ibu-ibu, ya kan? Semua yang mau nonton, nah keren. Dari mana nih ikan kakapnya, kakap putih? Dari Lampung. Hah? Lampung. Lampung ya? Oh ya. Oke, saya mau coba mengangkat ini Pak. Saya bawa ke studio coba. Ini pegangin sini, gantian. Kayak gitu. Saya coba mau tangkap ikannya. Ini pegang ini. Pegang gantian. Ya. Nah, coba Om Wael mau pegang ikan, tangkap ikan. Pegang gini ya. Iya. Bawa ke studio. Kita makan ikan rame-rame. Yuk.
cobain ya. Ambil. Nah, nah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasain. Asik gak? Enak. Nom tuh. Gampang nih pakai gini, pakai plastik. Ya buang aja plastik. Buang aja. Apa kabar? Ibu, Iya. Wah, makan ikan. Ini kan Bu. makan Sesuai. ikan. Makan ya, Bu. Sesuai Sesuai dengan arahan. Pesannya Ibu. Tapi ini loh, ini loh. Ya. Ini loh. Kenapa kan ini Bu? Kenapa, Bu? Mau pakai plastik ini jadi masalah besar di laut kita sekarang ini. Ini Iya. mau kita buang ke laut justru. Iya, nggak boleh. Laut sudah kotor dengan plastik dari yang kita pakai. Kita harus mulai mengurangi penggunaan sampah plastik. Wah. Dengan cara mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Iya. Ini salah Bu ya, nggak boleh. Salah ya, Bu, mineral ya? water. Nggak Ini boleh ya, Bu? gelas di kantor saja seperti ini. Tadinya biar di gampang KKP aja, Bu. kena denda loh, Aduh. 500.000 kalau Om, bawa bayar, Om. mineral water. Bayar, Om. Kalau dibuang sembarangan gini juga nggak boleh Bu ya? Wah, Nggak boleh ya? Dari sini kan nanti masuk tempat Tenggelam sampah dibawa kan, kemana? Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, Om Wai. Ganti, jangan pakai ini. Ah, Ikannya Bu. sudah benar. Ikan itu bikin sehat kita. Ah. Omeganya bikin Ya, Bu. pinter kita. Plastiknya yang tidak Bikin boleh. Nah, Ibu makasih banyak ya Bu. Ini Ya. beneran aku buang ke tong sampah nggak ke laut kayak ya, Om tapi Wai tong bilang. sampah kita nggak tahu yang buang dari tong sampah kemana ya, tuh kan. dimarahin, Om. Pokoknya ini harus di apa ya? Recycle. Di recycle, dipakai sampah yang daur ulang. Oh iya kita daur Ya. ulang ya. Ibu makasih ya Bu ya. Maaf ya Bu. Sama-sama. Om aku buang dulu mau beli piring dulu ya. Janjap. Jadi ya belum Om Wai diomelin baru kali ini. Jadi Om Wai ngomelin kan? Ini diomelin karena memang salah. Ya. Ampun. Sampah udah kita nih kontributor Iya, Bu. sampah nomor 2 terbesar di dunia setelah China. Oh, Malu. lah ya itu. Gembar-gembor negara maritim tapi maritim kita, laut kita penuh sama sampah plastik. Ya Bu, sekarang ini kenalin ya. Om Wai mau kenalin ya. Hadirin hadirat. Kita ketemu lagi dalam E-Talk Show with BHS. Dan tamu istimewa kita pada malam hari ini adalah Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Bu, ini kemarin ada yang sempat rame jadi trending juga. Apa Bu Susi yang dilakukan trending terus ya? Ya kan? Apa itu? Kemarin Ibu itu katanya pamit ke DPR, ke anggota Dewan. Kita pamit. Orang tanya-tanya, loh kenapa Bu Susi kok pamit? Udah nggak mau jadi menteri lagi? Atau apa? Pamit apa sih ceritanya? Dia ngomong apa Enggak, sih? kemarin tuh kan raker, Uh-uh. 3 menteri dengan komisi 4. Oh, lah itu Nah. Bu, jabatan mau habis, Susi pamit ke DPR. Iya. Maaf, saya tukang nembakin kapal. Nah ini juga frame-nya salah. Oh, salah-salah ini ya? Iya, Oh. frame-nya supaya bombastis sama sensasional. Padahal tidak begitu. Saya tidak meminta maaf atas penenggelaman kapal. Oke. Karena penenggelaman kapal memang amanah dari negara. Saya minta maaf di situ. Pertama pamit karena 3 menteri yang 2 juga pamit, Bu Siti dan Pak Amran juga sama-sama pamitan. Bu Siti Nurbaya sama Pak Amran. Iya, Ya, iya, oke. karena kan itu sidang mungkin raker bersama terakhir. Oh. Karena DPR juga periodenya ganti kan tanggal 1 Iya, iya, Oktober. iya. Dan kita ya sekalian ya silaturahmi kan, nah, kita bahasanya ya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya terutama mohon maaf kan saya sering keras kepala gitu loh. Bukan karena nembakin kapal. Kenapa? Saya tidak mau minta maaf karena nembakin kapal. Ini ada tinggi lagi Bu ini Bu. Apa? Aduh. Setoran KKP rendah, Banggar. Titik 2, menteri kerjanya nembakin kapal doang. Ya Waduh. ini saya juga kaget lagi lagi Gimana cuti kan tiba-tiba katanya begini. Saya bilang padahal KKP itu Ah. berusaha menghemat dengan segala cara. Kita ada program susinisasi penghematan di mana kita self blocking. Nanti saya lihat nih kita Ya, totalnya itu ada. dalam 4 tahun itu ada melakukan. KPN-nya tuh, Bu, angkanya. Iya karena lupa kalau iya, angka iya. begitu besar kan. Belum lah. Nih. Sama. Kita melakukan self blocking tahun 2015 1,09 triliun dari anggaran kita. Oh. 2
2016 5,99 T. Triliun, ya. 2017 1,2 T. 2018 0,63 triliun. Jadi totalnya 8,91 triliun program. 8,91 triliun. Katanya PNBP-nya kecil, padahal waktu 2014 PNBP-nya cuma 180 miliar. Iya. Sekarang sudah 900 hampir 1 triliun. Tahun ini pasti tembus 1 triliun lebih. Iya. PNBP tahu nggak PNBP? Pendapatan negara bukan pajak. Nah kemudian pajak perikanan. Kan Bu Sri mengeluh terus nih, ternyata memang banyak pengusaha kapal itu yang tidak melaporkan dengan benar. Tangkapan 1.000 ton, 2.000 ton per tahun, laporannya cuma 100. Ada yang 20 ton bahkan. Bagaimana bisa kan? Itu akhirnya kita bereskan. Bahkan waktu kita seminar sama Bu Sri dengan pengusaha kapal, ada yang ngeluh katanya, izin susah. Terus kita tanya, Bapak kapalnya ada berapa? Mungkin 2 jawabnya. Sampai Bu Sri Mulyani juga gondok, saya juga gondok. Kita bilang, kalau nggak ini sepatu kita lempar tuh. Iya. Nah, waktu itu memang kapal 20 meter lebar 6 meter. Dia pemiliknya bilang mungkin 2. Apa nggak bisa hitung atau apa? Kalau nggak 1, 2 katanya gitu. Mungkin 2 kan Bapak Wahyu waktu itu yang jadi moderator. Iya tuh. Kita berdua Wahyu tak bandem sama pesawat lain. Sekarang dari 300 miliar 2014 pajak, sekarang sudah 1,3 triliun tahun kemarin. Tahun ini kita harapkan tembus 2 ke atas. Bahkan dengan perbaikan harga-harga ikan, ketentuannya mungkin nanti bisa tembus di atas 7 triliun. Jadi bisa membantu pendapatan negara. Memang kecil dibandingkan dengan departemen lain. Kementerian lain. Ya. Yang kita pungut PNBP itu cuma sekarang ini dari kapal di atas 30 GT. Kapal 10 sampai 30 GT itu pendapatannya langsung di provinsi. Karena itu sudah izinnya dari gubernur. Nah di Indonesia kapal di atas 30 GT itu hanya 1% dari jumlah kapal semua. PNBP-nya masuk ke daerah, tidak lagi ke pusat. Nah, The Miracle, mainkan musik. Masih dengan Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Terus ini setelah menyatakan perang tuh Bu, setelah menyatakan perang ke Menteri Susi, Gubernur Maluku 2 hari enggan keluar rumah. Jadi mungkin Pak Gubernur dapat info yang salah. Nah sebetulnya waktu Pak Gubernur yang dulu Pak Assegaf itu sudah minta tolong bantu kami untuk mendapatkan anggaran tambahan. Saya sudah setuju. Nanti saya akan usulkan ke Menkyu. Nah yang jadi persoalan sekarang ini Pak Gub kan merasa banyak kapal dari Jawa ke sana tapi tidak tidak bongkar di sana. Nah padahal saya ini mendukung dan bahkan men-encourage semua kabupaten atau provinsi karena sekarang kan kewenangan ada di provinsi. Itu kan semua masuk gubernur. Jadi bupati-bupati tidak punya kewenangan lagi. Maka banyak aset-aset kabupaten juga yang langsung itu secara otomatis punya provinsi ke gubernur. Nah, mungkin provinsi Pak Gub ini belum tahu bahwa pelabuhan-pelabuhan yang di kabupaten itu sebetulnya asetnya beliau, asetnya Pemprov. Yang itu bisa diberdayakan, buat perdanya, dibikin pelelangan ikan. Semua kapal yang nangkep di sekitar sana harus bongkar di situ. Saya dukung. Oh boleh itu Bu? Boleh. Tentang ekspor dari Maluku yang beliau minta. Oh untuk saya dukung. Memang semestinya semua daerah itu menjadi gateway. Yang di timur, yang di barat. Supaya semuanya lebih mudah. Sekarang ini logistik Indonesia. Apa saja misalnya contoh aja ikan tuna.
ditangkap di Morotai, harus dibawa ke Bitung, diproses di Bitung, dibawa ke Makassar untuk diekspor. Piknik dulu ya, piknik dulu. Piknik dulu separuh Indonesia keliling. Padahal ikannya malah udah beku juga kan. Ya, jadi logistik yang tidak masuk akal ini yang harus kita perbaiki. Iya. Kalau untuk karantina apa saya siapkan? Dulu saya sudah minta lama ekspor langsung dari Saum Laki, dari Tual, dari Ambon, dari Morotai. Nah tapi harus tercatat, jangan di tengah laut pakai tramper langsung nanti jadi illegal fishing lagi. Nanti kalau udah seperti ini juga nanti Menteri Perindustrian harus segera buat aturan. Ikan-ikan tidak boleh diekspor gelondongan lagi kecuali yang hidup dan segar misalnya supaya banyak pabrik dibuka, banyak orang mau bisa dapat kerja. Kalau hasil alam yang renewable ini kan natural resources yang bisa berkelanjutan dijaga itu pasti akan jumlahnya tambah banyak. Nah kita tuh perlu ikan yang banyak untuk makan orang yang juga tambah banyak gitu. Dan kita perlu protein ini untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang pintar. Tambah otak ini harus tambah omega. Omega itu dari ikan tadi yang Bapak makan. Nah, sumber protein yang paling murah adalah ikan. Daging mahal, ayam mahal. Kalau beternak ayam juga pakannya sebagian dari ikan. Ya, Seperti jadi itu. artinya Gubernur Maluku nggak takut keluar rumah lah, keluarlah baik-baik ya kan. Tinggal ngomong ketemu sama Bu Susi beres. Itu beliau cuma ngeluh saja lah. Iya. Lagi-lagi kadang-kadang frame dari Oh gitu medianya dari juga media. ya. Ini ada cerita katanya Bu, Ibu kabarnya pernah mau dicoba disogok oleh Menteri Luar Negeri dari beberapa negara ASEAN terkait dengan penangkapan kapal bendera asing itu. Ini ceritanya Thailand. Enggak lah, enggak ada yang mau sogok. Mereka cuma minta tolong kalau bisa. Tapi kan kita sudah clearkan di awal, tolong jangan mencuri ikan. Sudah, itu polisi negara kita selesai. Udah. Oh, Ibu kalau ada Menteri Luar Negeri minta tolong begitu-begitu, Ibu tegas gitu ya ngomongnya ya? Illegal fishing itu sudah perang dunia, bukan cuma Indonesia saja. Semua tahu. Kedaulatan negara. Kedaulatan negara, kedaulatan sumber daya laut kita. Dan kita ini butuh laut ini untuk produktif karena orang kita banyak. Jadi selain untuk dijual, menghasilkan devisa, ekspor kita juga kan terus naik. PDB perikanan kita naik 29,9% tahun ini dibandingkan tahun lalu. Sekarang hampir 16% tuna yang dimakan di dunia berasal dari laut kita, kan? Tapi ya itulah, itu kan maunya Bu Susi yang sebenarnya juga maunya undang-undangan Bu ya, aturannya kan seperti itu. Tapi kan juga ada saja koleganya yang nggak setuju atau berseberangan. Menteri Koordinator Kemaritiman. Sampean lo ya yang Iya, ngomong. Nanti dibilang aku berantem lagi. Loh, sebenarnya ini tell me the truth Bu. Antara Ibu sama Pak Luhut itu ada Ya masalah baik apa sih? saja, tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ya Tapi- prinsip berbeda, kadang-kadang biasa. Itu yang berbeda apa sih secara prinsip sama Ibu sama Pak Luhut, apa bedaannya secara prinsip? Ya mungkin karena beliau kurang mengerti saja laut, itu saja. Bahwa kalau ikan tidak ditangkap tuh akan beranak pianak. Tambah banyak ikannya, tambah gede. Nah begitu ditangkap, dapatnya banyak kita gitu loh. Itu waktu pamit di DPR kan barengan Pak Luhut juga ya? Oh di ruang berbeda. Oh, ruangannya berbeda. Ya Pak Luhut juga pamit kan. Oh, pamit. Iya, iya, sama-sama Semua pamitnya ya. pamitan, ya. Iya. Semua menteri pamit. Nah, Tapi terus, sama media yang ditulis Susi saja. Ya karena Bu Susi yang paling lucu kan soalnya kan. Lucu kan. Saya ini datang rapi begini masih dibilang lucu. Tempo hari saya diajak naik mobilnya, boleh ngerokok nggak? Boleh, ya boleh saya. Oh, barengan sama Pak Luhut. Wow. Boleh ngerokok. Barangkali ini satu-satunya orang yang naik mobil di Pak Luhut yang boleh ngerokok. Bu Susi. Tapi itu dulu ada sempat rame-rame juga Ibu katanya sempat ditegur Presiden ya, Presiden Jokowi ya. Itu soal apa Bu ya? Yang katanya perizinan, Iya, ya. izin. Loh, memang kita sedang penertiban. Tadi kan banyak yang unreported. Iya. Jadi laporan misalnya kan hasil 1.000 ton cuma 20 ton. Suruh naiknya cuma jadi 200 ton gitu. Oh, gitu Tapi ya. saya kasih alasan kenapa Kenapa? ada penertiban. Karena tadi unreportednya besar. Ekonomi negeri kita tuh sebetulnya sangat
sangat bagus dan sangat tinggi, tapi reportednya terlalu kecil. Kalau ini reportednya benar, pengusaha kita mulai compliance untuk lebih jujur, pasti uangnya banyak negara kita. Ibu ini kan bukan hanya pengagumnya, tapi diakui di dunia internasional dengan banyaknya pencapaian untuk menjaga laut Indonesia. Tepuk tangan dong ya. Tapi ya di dalam negeri masih banyak yang salah paham, yang kemudian membuli beliau, menuding beliau. Ada yang nyebut itu siapa itu ya, bilang-bilang ibu ini ya preman, bajak laut. Gak tersinggung gak Bu? Tersinggung gak Bu? Digituin. Ya jengkel juga kadang-kadang. Kita nih katanya pejabat tinggi negara dihormati, tapi ternyata di dunia kini itu yang dihujat, ini apa ya. Tapi lama-lama juga ngapain juga sih ngeladenin orang begitu? Iya. Itu seperti orang mimpi di siang hari kan kayak orang gila ya, ngapain diladenin. Ya saya blok saja kalau orang netizen atau siapa saja udah masuk ke web ke account kita terus nggak karu-karuan ya blok saja, itu kan private mata. Yang kurang ajarnya dia itu apa? Sampai harus diblok kayak gitu. Oh, dibilang saya makan uang negara. Lah, Gila. tuh. Padahal Bu Ibu makan ikan, padahal kok makan ikan. Oh, ini sebentar lagi kabinet akan berakhir pada Oktober yang akan datang ya kan? Ngomong kabinet nggak apa-apa ya? Silakan saja. Iya, iya. Ini Tapi sudah itu ada. kan sebetulnya prerogatif presiden. Orang medsos ini semuanya memikirkan siapa menteri, siapa tidak menteri, siapa. Itu adalah hak prerogatif presiden. Sebab mestinya tunggu saja nanti Pak Jokowi memutuskan itu. Tapi udah ada isyarat-isyarat, kode-kode segala macam Bu? Ada Saya apa? tidak pernah pikir. Dulu juga tiba-tiba dipanggil juga kan tidak ada kode, tidak ada isyarat. Ada yang kemudian ngasih tahu Bu Susi. Amanah saja. Itu Iya, kan iya, amanah dari Tuhan datangnya lewat Pak Jokowi, itu saja. Kan dulu pernah Ibu curhat, udah kalau gitu aku males lah mundur aja jadi menteri kan begitu. Ya kadang capek kalau lihat orang yang macam-macam ngebully kayak gitu seenaknya sendiri, kita udah kerja kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kan apa juga. Iya, iya. Ada yang Ibu pernah nyeletuk nggak kalau nanti Ibu nggak jadi menteri lagi, misalnya omong kosong itu, Ibu mau jadi wartawan online, apa bener? Ya kan sama wartawan banyak. Oh, gitu. Anak-anak nanya. Oh. Karena udah tahu kan menteri itu Haknya. prerogatif Iya, presiden. iya. Masih ya ngotek-ngotek, ngutik-ngutik, musik-musik gitu, mancing-mancing. Ya udah saya jawab. Ya nanti jadi wartawan online kayak kalian gitu. Oh itu, maksudnya guyon maksudnya. Nah, Jangan coba mempengaruhi, itu hak prerogatif presiden. ya. Tapi kalau mau ditunjuk mau lagi kan Bu ya? Mau ya? Ya kalau masih diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk melakukan hal yang terbaik untuk negeri saya. Bu, sebenarnya PR yang terberat yang masih misalnya Ibu belum capai sekarang apa di Kementerian Kelautan Perikanan Bu? PR yang paling besar adalah merubah mindset para birokrat. Itu PR besar. Saya pikir ini keinginan Pak Presiden untuk revolusi mental itu yang merubah mindset itu. Ya merubah mindset, ya kadang-kadang neglection, tidak. Saya ini orang yang peduli, yang care. This has to be like that, ini harus seperti itu. Tidak bisa tidak begitu kan. Nah kadang-kadang birokrat kan agak lamban, atau mereka struktural banget gitu kan. Kadang-kadang terobosan susah, apa-apa harus bahasa kadang-kadang ya, terlalu, kadang-kadang. ya bahasa terlalu lebay. Lebay. Misalnya harus bisa dengan 2 kata, ini harus 10 kata. Oh. Nah makanya di kita tidak boleh kata-kata bersayap, saya larang. Di anggaran pun seperti itu, misalnya pembuatan kapal.
Harus ada perencanaannya. Perencanaannya harus diawasi. Pengawasannya harus dikuatkan. Penguatan, pengawasan, perencanaan, pembuatan kapal. Rencana ini aja udah bikin kegiatan seminarnya 4. Ya itulah. Jadi di Kita Bu Susi ini- nggak berlaku itu, nggak ada itu udah. Lugas saja. Kita bikin kapal untuk nelayan yang benar Ya, gitu kan. ya, harga Langsung. berapa, udah itu harga saja. berapa. Dan Saya harganya pikir begitu. Dan Ya. harganya nggak main-main, soalnya udah dicek langsung beliau. Nggak bisa Ya, main-main. saya lagi. ibu rumah tangga juga suka tahu harga-harga. Makanya Iya. tadi penghematan kita itu juga salah satunya dari yang tidak masuk akal itu. Nah, hadirin hadirat yang perlu kalian ketahui, Bu Susi ini sering jadi sasaran potretan Wai, ya, tidur di bandara John F Kennedy di New York. Ya itu geger. Foto terus viral kemana-mana. Nah, itu saya bilang sama dia kalau sampai ini nanti dicaci maki dibully orang, sampean tak teka saya bilang. Tahu teka? teka. Minum bahan-bahan kimia. Oh, udah Bu, ceritain lagi Bu. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Kan waktu itu saya agak nggak enak badan ya. Iya, kena asam urat toh katanya Iya, sampean. asam urat, back pain segala macam, Iya. encok, rematik segala macam lah. Terus saya bilang saya tidak pernah minum obat, tidak minum analgetik atau antipiretik. Biasanya penghilang rasa sakit ya pakai garam itu. Minum air kalau untuk urusan perut pakai minum air yang angetnya agak panas. Oke. Selalu minum air panas, anget-anget panas. Lalu kalau badan langsung ya pakai garam dipanasin Itu di mikrowave. garam krosok. Garam krosok. Itu banyak nanya Bu, itu gimana cara dapetinnya gitu. Lo beli di pasar ada banyak. Loh, setelah dipijit tuh memang itu celekit-celekit ya. Celekit-celekit. Jadi langsung ya seger gitu rasanya gitu kan. Terus kalau misalnya Bisa dicoba di rumah yang di sini, yang Bu, punya ya? persoalan dengan yang punya persoalan dengkul, pinggang, kaki, lutut, tangan kaki, ya ditempelin anget itu. Pasti Oh iya. Baiklah kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana. Seno, mainkan lagu yang indah. Bu, ini kita main challenge, ada sedikit lucu-lucuan dikit lah dengan ponakannya Om Wai. Putri, mainkan. Halo, selamat malam. Ibu, aku kembali kabar? lagi. Aku tidak bawa plastik malam ini, Bu. Ya, Udah, Bu. Bagus. Udah menurut aku kalah sama sama milenial selebritis yang lain. Ibu. Ibu, aku mau kasih challenge nih, Bu. Oke, apa itu? Boleh ya? Oke, sekarang kita akan main game, Ibu. Boleh? Om Wai, bantuin aku ya. Yes, I Iya, will. jadi berhubung Ibu Susi ini gemar menggalakkan, ayo makan ikan nih kepada masyarakat. Jadi ini akan ada challenge tebak-tebakan, Ibu. Oke. Hubungannya ada dengan ikan. Ikan apa yang nggak tahu diri, Bu? Nggak bisa deh. Nggak bisa, Bu. Aku ada. Ayo, Bu, jangan nyerah, Bu. Ibu pasti bisa, Ibu. Om Wai bantuin, Om Wai. Nggak tahu gua apa. Nggak tahu. Penonton? Nonton saja tuh. Nonton, Ada ayo. yang tahu nggak? Tebakan ini gampang. Kan yang nggak tahu diri. Nggak tahu? Ya udah deh, 5, 4, 3, 2, 1. Ikan kembung, Bu. Ikan kembung gimana ikan kembung nggak tahu diri. Ikan kembung tuh ditangkap di es diam saja dia baik-baik. Soalnya kan dia udah kembung, Bu, tapi dia masih main air. Ikan kembung. Habis ini aku dimarahin. Saya akan kasih ke Om Wai ya. Om Wai coba tolong kasih pertanyaan yang pintar, Om. Ikan apa yang banyak matanya? Susah nih, Bu. Ini kau Tapi bilang banyak, ikan Bu. matanya banyak. Banyak. Mata ikan. Di kaki dong ya, Bu ya. Iya. Jawabannya ikan apa yang banyak matanya? Jawabannya ikan teri sekilo. Banyak, Bu, matanya, Bu. Gak bisa dihitung. Terakhir, Ya. Bu. Terakhir. Ikan apa yang bisa jadi menteri? Bu, ternyata ikan bisa jadi menteri, Bu. Kamu nih pasti ada bocoran dari protokol atau apa nih. Aku ini panggilannya Paus. Gede dong, Bu. Oh itu. Jadi ikan apa yang bisa jadi menteri? Jawabannya ikan kamu orangnya. Tapi kita jadi tahu, Om Boy, kalau Bu Susi
sih panggilannya paus? Iya memang. Iya, Pak. Bu, nggak marah bu? Dijulukin paus bu? Tadinya aku nggak tahu. Itu apa ceritanya? Siapa yang bocorin? Paus jalan, paus bergerak. Kalau sekarang ada setumpuk ini gambar yang berhubungan sama ibu, tapi aku mau kasih pertanyaan dulu. Bu, ibu jangan gini, maaf. Bu, ini konfidensial, Bu. Bu, jangan, Bu. Ibu selama jadi menteri, apa Bu yang paling membanggakan gitu? Membanggakan, ya kalau dapat video dari nelayan, terima kasih Bu. Saya dapat ikan banyak hari ini. Hanya besar-besar, dulu kami mimpi dapat ikan seperti ini. Itu bangga saya. Yang kedua ya antara bangga dan sebetulnya lebih banyak kepada ya heran-heran saja dan kadang-kadang ngelus dada aja. Waktu kira-kira setahun saya jadi menteri, ada temen orang Australia datang ke Indonesia cerita, Suzy, I saw so many of you photos being sold karikatur in Senen, di pasar Senen katanya. Karikaturnya tuh pokoknya saya pegang granat, saya pegang senapan. Maco ya Bu? Iya, nah, itu dijual di pasar Senen, dia kasih foto banyak. Terus ada lagi katanya saya lihat ada foto buku-buku berjejer, ada 22 buku. Tentang Susi Pujiastuti, biografi, kata ada biografi, ada apa segala macam, pokoknya 22. Saya bilang kapan nulisnya? Siapa minta izin? Kagak ada gitu. Heran. Di interview juga Ya, pokoknya Susi itu dijual tanpa izin gitu saja. Jadi itu yang paling membanggakan ya Bu ya? Itu tadi banyak yang mengapresiasi Ibu. Oke Ibu, Ibu udah penasaran sama ini? Iya Jangan dong. ngintip ya Bu ya. Gambar pertama. Kita pengen tahu nih Bu cerita dari gambar ini. Iya. Ibu ini sedang pegang apa Bu? Lagi nyelumbat kelapa, Apa itu? kelapa. Apa itu nyelumbat, Bu? Mesek Mesek. kelapa. Jadi ngupas. Mengupas kelapa. Jadi kan waktu itu ada acara di festival di Pulau Dua. Saya dapat jaket PMI dari panggung. Nah, on the way pulang ke hotel, saya lihat ada lomba mengupas kelapa. Ya. Saya ingat dulu waktu kecil umuran 7-8 tahunan itu suka nungguin kan di rumah ibu. Banyak orang mesekin kelapa untuk bikin kopra. Jual kopra kan. Saya suka kentos, tahu kentos. Buah yang kelapa kalau sudah ada pohonnya tuh ada dalamnya ada kentosnya. Satu suka itu. Apa itu kentos? Mereka kadang ngupas, tapi mereka kan cepet-cepet untuk dapat banyak supaya hasilnya banyak. Jadi kadang-kadang saya udah nungguin setengah jam, kagak dikasih-kasih. Lama ya Bu? Buang, kan jadi itu kotor kena tanah, kentosnya itu. Jadi jengkel kan, nggak pengen bisa saya lihat-lihat. Jadi ya coba. Ingat. Makanya saya pikir wah saya share ini mengetes keahlian 40 tahun yang lalu. Wow, ternyata masih bisa Bu. Ya masih. Masih bisa. Nggak takut luka ya Bu ya? Ini kan Enggak, kan ada teknisnya, ada ada tekniknya, iya. ada strateginya Iya. ternyata. Selanjutnya, kita lihat gambar selanjutnya. Cantiknya Ibu. Boleh tepuk tangan dong. Nah, kalau yang begini menggembirakan gitu Ya. bahwa saya tuh ya cantik gitu. Wah, emang Ibu cantik Ibu. Ibu ini wah cantik sekali ya Ibu ya. Aslinya cantik memang. Aslinya. Namanya yang cantik cuma selebriti saja. Iya. Bu, ini kayaknya pada penasaran nih, Ibu kalau jalan di catwalk kayak gimana sih Bu? Anggunnya boleh nggak Bu? Contohin dikit Bu. Ya, saya jalan biasa Oke. saja. Jangan Cepat. kabur Bu. Lagu dulu lagu. Tolong Miracle. Oke, dari mundur Kamu Bu. bayar nggak? Aduh mahal ya Bu ya? Iya. Buat teman-teman di talk show boleh nggak Bu? 20 menit 500 juta. Waduh, Om Moy tolong bayarin ya Om. Beres. Oke, Miracle. Bukan aku ya? Musik. Sekalian dong sama Om, model cowok dan model cewek. Ayo.
sampai. Selanjutnya. Oke. Yang ini. Oh, itu kita jalan dengan Pak Tito waktu itu untuk acara MOU. Polri. Nah, saya pikirkan ini acara penting, jadi saya sedikit dressy gitu, elegan. Gitu. Elegan, tapi ada yang bikin gagal fokus nih. Pasti netizen juga sama nih fokusnya ke sini nih. Hah? Ada yang bisa lihat di kakinya Ibu Susi. Oh, ini. Ada gambar. Ini apa ya? Ini. Satu. Ibu. Apa sih, Bu? Apa sih, Bu? Iya, itu ada apa, Ibu? Ditutup langsung. Tidak boleh dicontoh. Tidak boleh Nggak boleh dicontoh. contoh. Jadi, Tapi dijelaskan nggak apa-apa. Iya. Itu apa sih, Bu, sebenarnya? Gambar. Gambar. Gambar apa sih, Bu? Gambar. Gambar burung merak. Gambar burung merak. Burung merak. Kenapa waktu itu milih burung merak, Bu ya? Enggak tahu. Your favorite. Zaman dulu muda. Oh, Obe juga banyak tato di sini. itu garis-garis merah ya? Garis-garis merah. Tato keroan. Tepuk tangannya buat Ibu Susi. Ya. Ibu, terima kasih Terima ya kasih, sudah Bu ikut Nuni. challenge e-talk show. Terima kasih banyak. Ini sudah gambar terakhir, Om. Oke, baiklah hadir-hadirat dengan demikian maka berakhirlah talkshow kita dengan Ibu Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Terima kasih. Sampai jumpa dalam episode berikutnya dengan Om Wai dan e-talk show.